Buat sepatu basket di harga 500.000 bisa dibilang sepatu ini sih hampir paket komplit. Cuma ada sedikit berasa janggal di kaki. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Guard GD3. By the way, bakalan ada giveaway 2 pasang sepatu basket Guard GD3 ini, jadi pastikan abas kalian nonton video ini sampai selesai. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, tractionnya sama sekali nggak ada masalah, bahkan gue bisa bilang perfect sih kinerjanya. Semua gocekan-gocekan gue tercover dengan baik seperti crossover, spin move, jab step, step back, stop and go. Wah, pokoknya tercover semua deh, sama sekali nggak ada masalah kalau main di lapangan indoor yang bersih. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor yang permukaannya kasar kayak aspal atau kayak lapangan tenis gitu, nggak ada masalah juga, hampir sama baiknya kinerjanya dengan di lapangan basket indoor yang bersih. Paling cuma ada slip-slip dikit tapi nggak signifikan, masih sangat amat bisa diandalkan. Nah, kalau kita pindah ke lapangan basket outdoor yang permukaannya licin terus berdebu, tadinya gue cukup skeptis, gue kira bakalan kepleset-pleset lah. Soalnya waktu Guard GD2 kan juga sama tuh, begitu gue bawa ke lapangan basket outdoor yang permukaannya licin dan berdebu kan banyak kepleset-pleset. Tapi ternyata gue amazed sih sama sepatu ini. Ini sepatu basket harga 500.000 loh. Ternyata kinerja tractionnya di permukaan lapangan basket yang kayak gitu pun tetap bisa diandalkan. Paling cuma ada slip-slip dikit, tapi nggak yang parah, nggak yang sampai bikin kepleset. Kalau tractionnya udah ketempelan debu juga tinggal wipe off dan tractionnya bisa bekerja dengan baik kembali. Sebuah peningkatan yang signifikan menurut gue dari seri sebelumnya, Guard GD2. Untuk durability-nya juga menurut gue termasuk badak kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Ini setelah gue pakai beberapa kali di lapangan indoor maupun outdoor, tidak ada pola traction yang terkikis sampai botak gitu. Semua pola tractionnya masih dalam kondisi yang prima. Sedikit catatan, pola tractionnya ini cukup gampang nyimpen kerikil atau kotoran. Jadi pastikan abas kalian kalau udah selesai main, dibersihin aja tractionnya supaya di pemakaian berikutnya kinerjanya bisa tetap oke. Kemudian untuk bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya tidak termasuk smooth, agak kaku menurut gue. Soalnya bagian heel maupun bagian toe-nya cuma dibikin sedikit rounded, udah gitu bagian tengah-tengahnya berasa flat banget. Kemungkinan juga disebabkan karena setup outsole-nya yang dibikin terpisah dengan midsole ya kan, di tengah-tengahnya ini kan ada bagian yang bolong tuh. Nah, itu bikin kayak lebih kaku gitu loh. Masih ditambah lagi dengan caging TPU yang ada di seluruh midsole bagian samping luar ini. Meskipun upper materialnya termasuk yang gampang ngeflex sebenarnya, tapi dengan adanya TPU caging yang segini banyak nih dan tebel lagi, bikin sepatu ini jadi agak kaku heel to toe transition-nya. Ketika gue lagi pengen main cepet atau gocek-gocek, berasa heel to toe transition-nya agak sedikit menghambat sih. Next untuk cushionnya, sebenarnya ini setup cushionnya termasuk yang enak menurut gua karena ada sedikit kesan softnya dan lebih banyak kesan bouncy-nya. Jadi ini cushioningnya sebenarnya termasuk yang responsif banget. Secara impact protection-nya juga menurut gua oke banget buat abas kalian yang pernah punya masalah lutut atau mungkin yang sudah berumur mau cari sepatu basket yang impact protection-nya bagus dengan harga 500 ribuan, sepatu ini boleh jadi pertimbangan abas kalian. Nah, kalau tadi di awal video gue bilang ada yang berasa janggal di kaki, ini sebenarnya merupakan bagian dari setup cushionnya. Jadi ini setup cushion di bagian heelnya itu tinggi banget. Ketika gue pakai sepatu ini tuh berasanya kaki gue agak-agak jinjit gitu. Jadi kayak pakai high heels lah bisa dibilang. Jujur aja gue nggak pernah pakai sepatu basket dengan setup heels yang setinggi ini yang bikin kaki sampai kayak sedikit jinjit gitu. Kalau dibilang apakah mengganggu, ya sebenarnya nggak mengganggu amat sih. Cuma gue berasa betis gue tuh jadi agak lebih capek ya kalau pakai sepatu ini. Ibaratnya kayak kita lagi lari-lari atau loncat-loncat dengan kaki jinjit aja, itu kan betis kita bakalan berasa pegel kan ya. Nah, sama di sepatu ini juga kayak gitu. Tapi balik lagi, mungkin ada abas kalian yang berasa, mungkin juga ada yang enggak.
Kemudian setup cushioning di bagian forefootnya ini juga termasuk lumayan tebal, jadi secara core feel nggak begitu dapet. Ya, sepatu ini mungkin lebih cocok buat abas kalian yang gaya permainannya tidak mengandalkan kecepatan, nggak sering gocek-gocek, bukan shifty player. Mungkin lebih ke spot up shooter, atau rebounder, atau pemain bawah ring. Pasti abas kalian bakalan suka dengan sepatu ini. Lanjut ke material, uppernya ini butuh sedikit waktu break in, nggak langsung enak di awal penggunaan, agak sedikit kaku. Ini bahan fabriknya kayak ada campuran apa gitu ya, yang tebel-tebel kaku-kaku gitu. Gua nggak gitu ngerti juga. Dibilang plastiki juga bukan, tapi pokoknya kayak ada yang kaku-kaku gitu. Jadi di awal penggunaan nggak langsung bisa mengikuti pergerakan kaki. Tapi waktu break-in-nya juga nggak lama, paling cuma 1-2 game, udah gitu game ketiga udah mulai lentur tuh, udah mulai enak. Terus secara breathable juga tidak terlalu breathable, paling sirkulasi udaranya cuma berasal dari bahan mesh yang ada di lidah ini. Untuk material talinya juga perlu banget diikat 2 kali, kalau enggak bakalan sering lepas-lepas. Untuk padding lidahnya juga termasuk cukup-cukup aja, kemungkinan juga kebantu sama bahan synthetic leather yang ada di depannya ini, yang ada logo guardnya. Jadi ketika gua ngiket tali sepatu yang paling atas, itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki bagian depan. Cuma yang bikin kurang nyaman menurut gue bentuk lidahnya ini agak kurang lebar sih. Kalau dilebarin lagi supaya lebih meluk kaki bagian depan, bakalan lebih enak. Ini kayak terlalu kecil, jadi kadang samping kanan kirinya gitu tidak tercover oleh si padding lidahnya ini. Untuk padded collarnya juga cukup tebal, berhasil memberi kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki, terus juga berhasil bikin nggak heel slip. Next, untuk fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket guard kalian yang sebelumnya. Kalau sebelumnya udah pernah pakai guard GD2, itu samain aja size-nya. Memang ada cukup banyak sisa ruangan di bagian toe, di bagian depan, terus di bagian toe box atas. Itu ruangannya cukup banyak sih. Mungkin abas kalian kalau pengen lebih snug fit bisa akalin pakai double socks. Tapi kalau samping kanan kirinya sih menurut gue udah pas-pas aja. Nah, dengan sisa ruangan segitu banyak di bagian toe box, menurut gue yang kaki lebar pun tidak perlu upsize. Sepatu ini bisa dibilang wide footer friendly lah. Kemudian untuk lockdownnya standar aja, nothing special, tapi juga nggak jelek. Menurut gue masih bisa bekerja dengan baik. Cukup berhasil mengunci kaki dengan baik. Yang penting abas kalian pemilihan sizingnya kagak kegedean. Terus juga ngiket tali sepatunya juga udah cukup kenceng. Dan buat gue yang terpenting nggak berasa ada heel slip, ya itu udah oke sih menurut gue lockdownnya. Terakhir untuk supportnya, part ini merupakan poin yang sangat-sangat improve kalau dibandingin sama sepatu basket guard yang sebelumnya, guard GD2 maupun guard GD1. Ini sih supportnya udah bener-bener jauh lebih improve dan lebih proper. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, terus juga material uppernya menurut gua cukup tebal dan cukup memberikan support juga. Untuk support bagian samping ada TPU caging yang banyak banget. Ini bener-bener bikin kaki tuh kekunci lah ketika melakukan pengereman lateral. Udah gitu terbantu lagi dengan adanya outrigger. Ini outriggernya bukan gimmick abas kalian, ini keras dan emang berfungsi banget untuk memberikan kestabilan di sepatu ini. Dan base-nya pun termasuk lebar, sehingga ketika kita menapak, sepatu ini tuh berasa stabil banget, nggak oleng. Dan untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter yang menurut gua kerasnya, ketinggiannya, lebarnya itu udah cukup semua, udah proper banget. Oke, sekian performance review gua untuk sepatu basket guard GD3 ini. Sekarang saatnya giveaway. Yeay! Gue bekerja sama dengan Guard Indonesia akan giveaway 2 pasang sepatu basket guard GD3. Yang satu adalah sepatu basket guard GD3 yang bekas gue review ini, colorway ini size 43. Dan satu lagi adalah sepatu basket guard GD3 yang baru. Abas kalian bisa bebas pilih tuh mau colorway yang mana, mau size berapa. Tapi selama persediaan di Guard Indonesia masih ada loh ya. Cara menangin giveaway-nya akan gue post di Instagram Anak Basket Channel. Jadi buruan abas kalian langsung aja follow Instagramnya Anak Basket Channel. Dan buat abas kalian yang udah nggak sabar pengen kop sepatu ini, mau langsung beli aja deh, gue nggak usah giveawayan. Gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ, klik aja link tersebut. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment.
I'm Fatty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.